Selamat datang di bagian 1, pasar saham, tempat bermainnya uangmu. Bayangkan pasar saham seperti pasar loak raksasa untuk perusahaan. Tapi bukannya menjual furnitur atau pakaian bekas, perusahaan menjual bagian kecil dari diri mereka sendiri, yang disebut saham. Orang-orang membeli saham ini berharap nilainya akan naik. Ini adalah pasar yang ramai di mana uang berpindah tangan dan kekayaan dapat dihasilkan atau hilang. Sekarang, bayangkan seorang petani membutuhkan uang untuk membeli lebih banyak lahan dan menanam lebih banyak tanaman. Dia tidak dapat melakukannya sendiri, jadi dia meminta bantuan masyarakat. Sebagai imbalannya, dia menjanjikan bagian dari keuntungannya di masa depan. Ini mirip dengan bagaimana perusahaan mengumpulkan uang di pasar saham. Mereka menjual saham kepada investor dengan imbalan dana untuk mengembangkan bisnis mereka. Saham ini mewakili kepemilikan di perusahaan. Ketika sebuah perusahaan berkinerja baik, harga sahamnya umumnya naik. Investor yang memiliki saham tersebut kemudian dapat menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, jika perusahaan berkinerja buruk, harga sahamnya dapat turun, yang menyebabkan potensi kerugian bagi investor. Mari selami bagian 2, mengungkap misteri. Apa itu saham? Saham itu seperti potongan kecil dari perusahaan besar. Membeli saham berarti Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan itu. Katakanlah Anda membeli saham di toko roti. Saat toko roti menjual lebih banyak kue dan menghasilkan lebih banyak uang, bagian Anda dari toko roti menjadi lebih berharga. Perdagangan saham berarti membeli dan menjual saham. Anggap saja seperti berdagang kartu. Anda membeli kartu dengan harapan nilainya akan lebih tinggi nanti. Anda dapat memperdagangkan saham secara online atau melalui broker. Ada banyak pasar saham di seluruh dunia. Yang terbesar ada di New York, London, dan Tokyo. Mereka buka pada hari kerja dan harga naik turun sepanjang hari. Fluktuasi yang konstan inilah yang membuat pasar saham menarik dan tidak dapat diprediksi. Sekarang, mari jelajahi bagian 3, melampaui saham, menjelajahi obligasi dan reksadana. Obligasi itu seperti pinjaman kepada perusahaan atau pemerintah. Ketika Anda membeli obligasi, Anda meminjamkan uang mereka untuk jangka waktu tertentu. Sebagai imbalannya, mereka berjanji untuk membayar Anda kembali dengan bunga. Obligasi umumnya dianggap kurang berisiko daripada saham. Reksadana seperti sekeranjang saham atau obligasi. Alih-alih membeli satu saham, Anda membeli dana yang diinvestasikan di banyak saham. Ini membantu menyebarkan risiko. Reksadana dikelola oleh para profesional, menjadikannya pilihan yang baik untuk pemula. Bayangkan Anda ingin berinvestasi di real estate, tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membeli seluruh bangunan. REIT memungkinkan Anda untuk berinvestasi dalam portofolio properti. Seperti halnya reksadana, berinvestasi dalam sekeranjang saham. Bagian 4. Mengapa berinvestasi di pasar? Memahami tujuan investasi. Orang berinvestasi karena berbagai alasan. Beberapa berinvestasi untuk menumbuhkan tabungan mereka lebih cepat daripada yang dimungkinkan oleh rekening tabungan biasa. Yang lain berinvestasi untuk masa pensiun, yang bertujuan untuk membangun dana untuk masa tua mereka. Berinvestasi bisa menjadi alat yang ampuh untuk melawan inflasi. Ketika harga naik, nilai uang menurun. Investasi berpotensi melampaui inflasi, menjaga daya beli Anda. Namun, penting untuk diingat bahwa investasi adalah permainan jangka panjang. Ini bukan tentang menjadi kaya dengan cepat. Dibutuhkan kesabaran, disiplin, dan strategi yang dipikirkan dengan matang. Bagian 5. Tindakan penyeimbangan, risiko dan imbalan dalam berinvestasi. Berinvestasi selalu melibatkan beberapa risiko. Harga saham bisa turun, dan Anda bisa kehilangan uang. Obligasi umumnya lebih aman, tetapi menawarkan pengembalian yang lebih rendah. Penting untuk menemukan keseimbangan antara risiko dan imbalan. Sebelum berinvestasi, penting untuk menilai toleransi risiko Anda. Seberapa besar potensi kerugian yang bersedia Anda terima? Investor konservatif lebih memilih opsi risiko rendah, sementara investor agresif mencari pengembalian yang lebih tinggi dan merasa nyaman dengan risiko yang lebih besar. Diversifikasi investasi Anda adalah kunci untuk mengelola risiko. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang. Sebarkan uang Anda di berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, dan real estate. Bagian 6, menavigasi pasar, tips untuk investor pemula. Mulailah dari yang kecil dan belajarlah sambil jalan.
Anda tidak perlu banyak uang untuk mulai berinvestasi. Banyak platform online memungkinkan Anda untuk memulai dengan jumlah kecil. Lakukan riset atau temukan penasihat keuangan terpercaya. Pahami apa yang Anda investasikan dan mengapa. Jangan secara membuta mengikuti kerumunan atau saran investasi yang belum tentu benar. Bersabarlah dan jangan panik saat menjual. Pasar memiliki pasang surutnya. Adalah normal jika harga saham berfluktuasi. Jangan membuat keputusan gegabah berdasarkan pergerakan pasar jangka pendek. Bagian 7, menjalani perjalanan, kata akhir tentang investasi. Berinvestasi di pasar saham mungkin tampak menakutkan pada awalnya, tetapi ini adalah perjalanan yang layak untuk dilakukan. Dengan memahami dasar-dasarnya dan mengikuti tips ini, bahkan pemula pun dapat mulai membangun masa depan keuangan yang lebih cerah. Ingat, berinvestasi bukan hanya tentang menghasilkan uang, ini tentang berpartisipasi dalam pertumbuhan perusahaan dan ekonomi secara keseluruhan. Ini tentang mengendalikan kesejahteraan finansial Anda dan mengamankan masa depan yang lebih sejahtera. Saat Anda belajar dan tumbuh sebagai investor, Anda akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman berharga yang akan bermanfaat bagi Anda sepanjang hidup Anda. Jadi, ambillah langkah pertama. Jalani perjalanan ini dan saksikan uang Anda tumbuh.